beneran dapat tiket konsernya? Bener banget. Dan Ai juga nggak expect kalau Ai dapat di last minute. Wow. Terus lo bilang ke mama lo. Emang mama lo setuju? Of course, harus dapat permission dulu nggak sih? Iya sih. Astagfirullahaladzim. Kagetin aja kamu. Itu lagi liatin adik kamu ngobrol sama temannya. Oh iya, lo harus join di Cafe Krikel. It's so much fun. Kerikil Cafe? Iya. Di mana itu? Itu loh, kafe yang lantainya itu banyak kerikil-kerikilnya kayak gitu. Om, kan kalau ngeliatin orang ngobrol kayak gitu itu namanya K-pop. Apa? K-pop. Kepo. Iya, itu maksudnya. Pokoknya, tonight lo harus datang. Kita bakal war tiket di sana. Terus, Ai akan ajarin you gimana cara dapetin tiketnya, oke? Ya tapi gimana ya? Gue kan sebenarnya anak cosplayer. Kalau misalkan datang ke sana kayaknya agak strange gitu sih. Gawat ya Om. Virusnya Tia udah nular tuh ke teman-temannya. Hah? Virus? Tuh, lihat tuh. Ana, zaman sekarang itu, apalagi anak-anak zaman sekarang yang seumuran sama Tia itu, ya ngomongnya emang kayak gitu. Emang teman-teman kamu nggak ada yang ngomongnya kayak gitu tuh? Gak ada lah Om. Teman-teman Ana mah ngomongnya gak ada yang pakai bahasa Inggris kayak gitu. Terus pakai apa? Bahasa Arab. Wih, Masya Allah. Jaksel Syariah itu namanya. Ukhti. Iya dong. Ukhti ya. Come on, Tia. Musik skena tuh lebih cool daripada cosplayer. Sorry. Cosplayer, it's cool too. But, musik skena tuh lebih dari itu. You know lah. Iya. Jadi, lo ikut. Sorry to say, kalau emang nggak bisa datang, lo susah relate sama kita. Ya, Iya, gue ngerti kok. jadi lo datang. Belum tahu. Bud, hari ini kan Tia nggak sekolah. Kenapa nggak minta tolong Jojo anterin ke pasar aja? Aduh boros dong ya. Jadi kan 2 kendaraan yang harus keluar, ya kan? Mobil juga, motor juga. Ya mendingan sekarang Bunda nebeng ayah aja. Kan cuma sekali doang akhirnya keluar bensin. Ntar pulangnya gimana? Gampang, naik angkot sambil jalan. Olahraga, ya kan? Badan sehat, duitnya juga ngumpul. Stop. Aduh. Astaga, Bun. Ada apa? Aduh. Nggak usah ngerem mendadak juga kali. Nah, Bunda juga mendadak ngasih tahu suruh berhenti. Ada kucing atau Nggak ada. Bunda mau ke toko agen dulu tuh ya. Jadi nggak usah depan pasar. Bunda turun sini aja. Masya Allah, kayak jantungan. Usah amat sih. Usip ayah yang bantuin Bunda. Tuh. Ya udah, ya. Jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mobil suami saya, Dokter Dedi, kok nggak ada di sini? Biasanya kan kalau dokter-dokter kan parkirnya di depan rumah sakit ya? Mungkin Dokter Dedi nggak bawa mobil sini. Ih, nggak mungkin. Suami saya mah kalau berangkat naik mobil pasti. Ya? Kok dari sana? Bukan dari sana. Mobilnya mana? Tadi ayah kesini naik ojek online. Mobilnya ayah taruh di bengkel karena mesinnya agak oblak tadi goyang-goyang dikit gitu. Mas. Tolong saya ikutin itu mobil cepetan. Helmnya jangan dipakai. Jangan dipakai. Segala lagi ribet banget sih. Tuh. Ikutin cepetan. Kanan. Iya. Kiri. Iya. Kiri. Si Ayah ngapain lagi sih dia putar balik? Jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu nih dari Bunda nih. Itu siapa, Bu? Suaminya? Takut suami selingkuh? Ih, ngomong aja.
Lagian ibu tadi ngajak ngomong saya. Ntar saya diamin, sakanya nyuekin. Apa ngomong sendiri? Oh, mau sendiri. Udah kasih orang aja, Bu. Udah, ikutin aja. Jangan berisik. Ya. Om Jo, sebenarnya Ana tuh masih nggak ngerti deh sama yang kemarin. Tentang apa? Itu loh yang tentang ayah bisa masuk TV karena ngebongkar kasus stunting. Kan ayah dokter bukan polisi. Iya, karena ayah kamu itu lagi konsen di penyuluhan tentang gizi untuk masyarakat. Intinya itu, Om, Landi, sama ayah kamu kita itu bekerja sama ya. Cuman karena ayah kamu lebih kompeten aja, biar ayah kamu yang ngomong sama publik. Karena kan ayah kamu itu kerja sama pejabat terkait. Oh, berarti sekarang profesinya ayah berubah jadi pejabat, bukan jadi dokter. Astagfirullah. Kenapa? Kan Ana nanya. Nggak apa-apa, iya, nggak apa-apa. Betul kok kamu tanya. Ya Mas, atas nama siapa? Si paket atas nama Tia. Oh, atas nama Tia. Iya, betul. Makasih ya. Foto dulu ya, Mas. Oh ya. Foto dulu. Itu masnya yang foto. Ya, foto itu barang buktinya, bukan masnya. Oh, Kamu mewakili Tia ya? Ya, makasih ya, Mbak. sama. Kasih. Ya, makasih ya Mas. Om. Nah, itu dia. Paket ya. Itu siapa tuh? Dia beli sendiri. Emang itu apa? Kepo. Ih, pelit banget. Om Jojo ngeliat dia pesen paket, Om Jojo jadi keinget dikasih paket sama seseorang ya? Siapa? Kasih hadiah sama siapa? Oh, maksud kamu si Mbak Astuti? Enggak lah, dia kan udah punya tunangan juga. Nggak boleh gitu. Ya, berarti Om Jojo inget kan hubungan Om Jojo sama Kak Tuti? Cie, gak usah senyum-senyum gitu dong. Oh, enggak ya? Gamon ya? Kok bukannya makan malah ngeliatin aku sih, Mas? Oh, enggak kok. Aku dari tadi ngeliatin bubur kamu. Kayaknya enak deh. Boleh nggak aku cobain? Kayaknya bumbunya fresh deh. Boleh. Tapi aku suapin ya. Boleh dong. Gimana? Enak, soalnya makannya sama kamu. Oh iya, Mas. Aku mau cerita tentang panti jompo yang kemarin aku datengin. Gimana kalau kita bikin baksos di situ? Boleh, boleh. Nanti siang kita bisa ke sana. Loh, kok langsung oke sih, Mas? Ya kamu tahu sendiri kan, aku tuh volunteer tetap di salah satu yayasan sosial yang sering ngadain baksos. Banyak banget temen aku yang nyumbang pas aku lagi ngejalanin baksos. Jadi rasanya nggak masalah deh kalau nambah satu lagi. Beneran, Mas? Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Ya, mungkin karena lama dilatih kali ya. Aduh, Tia. Ini baru kakak beresin. Apaan ini? Dia beli apaan sih nih? Widih, adik kamu beli tumbler mahal juga ya? 500.000. Aduh. Kirain beli apaan? Aduh, adek. Om, ini nih, kalau Bunda tahu 500.000, Bunda marah banget. Mana udah diberesin lagi? Orang kakak Ana baru beresin ini. Nih, ya, makasih ya. Bu. Apa lagi sih? Ongkosnya belum, Bu. Situ ojek emangnya? Ojek, Bu, bayar. Aduh,
Jadi kan saya cuma manggil doang lewat. Udah, nih. Bu. Apa lagi sih? 10.000 Ibu ya? Kan jauh Bu tadi Bu. Lu bawel banget sih. Udah jangan teriak-teriak. Nih, jangan babu-babu, awas lo bentar lagi. Wah, serulangan 12.000. Suster, Iya, saya mau ketemu suami saya, Dokter Dedi. Kayaknya Pak Dedi lagi meeting, Bu, nggak bisa diganggu. Biarin ganggu aja, bilangin ada istrinya lagi marah-marah. Cepetan. Iya, Bu, ya, tunggu sebentar ya, Bu. Ya jadi. Permisi, Dok. Dok, maaf, ada hal penting. Ada apa? Istri. Suster, tenang. Istrinya siapa yang sakit? Istrinya Dokter Dedi lagi marah-marah di luar, Dok. Samperin aja deh. Ya. Permisi, Dok. Bun, ayah. Mau ngomong apa? Dasar ayah tukang bohong. Udah gak sangka. Jahat. Udah kecewa sama ayah. Gak usah. Jelasin aja di rumah. Bunda, tunggu dulu, Bunda. Sebenarnya sih gue udah lama ngorder tumbler ini, tapi baru nyampe tadi. By the way, selain harus nongki di cafe Kerikil, gue harus ngapain lagi? Nggak boleh pakai cosplay ya? Iya dong, pakai baju Kasana Skena. Lu mau ngapain nge-cosplay di cafe Kerikil? Which is yang ada lu bikin malu gue lagi. Lagian kan, anak Skena bajunya gaul-gaul. Nggak ada tuh yang cosplay. Iya sih. Gue juga udah ngejual banyak barang favorit gue sebenarnya buat beli tumbler ini. Kalau nanti nongki di kafe, terus kalau misalkan kalian ngebahas soal tiket konser, sorry ya, gue kan masih sekolah, gue nggak bisa beli tiket konser. Ih, udah deh, lu nggak usah mikirin itu. Pokoknya nih ya, tugas lu tuh cuma dateng, terus kita nongki, harga tiket atau konser segalanya, nanti kita pikirin bareng-bareng ya. Oke. Iya. Yaudah, gue cabut ya. Oh iya, hati-hati ya. Oke. Dah. Dadah. Duit jajan udah habis, tabungan udah habis. Dapat duit dari mana lagi coba? Minta bunda? Gak mungkin. Lumayan lah ya buat jajan. Celengan juga udah habis sekarang. Gimana Pak, kabarnya sehat? Sehat sekali. Di Asuti, Pak Freddy ini tuh salah satu rekan dari volunteer kita yang suka ngebantuin Yayasan Amal dan Panti Sosial. Jadi begini Pak, kedatangan saya dan Astuti ke sini tuh untuk meminta bantuan Bapak. Kebetulan Astuti tuh tahu salah satu panti yang butuh bantuan kita Pak. Oh, iya. Dengan segala bentuk kerendahan hati, saya dan Astuti mau minta tolong Bapak buat ngebantu panti sosial ini Pak. Tommy, kalau masalah itu masalah kecil. Saya bisa kok langsung transfer atau saya bawa uang cash, saya bayar langsung setelah survei lokasi. Serius, Pak? Serius dong. Sebentar ya, saya mau ke toilet dulu. Oh iya. Kalau mau minum pesan aja. Iya. Silakan Pak. Kamu tuh hebat ya, Mas. Bisa punya teman dan juga support system yang sama baiknya sama kamu. Aku heran, kamu bisa dapat teman-teman kayak gitu dari mana? Jadi sayang, kalau kamu mau kenal sama karakter seseorang,
kamu mesti lihat orang-orang sekelilingnya. Kalau orang-orang sekelilingnya baik, otomatis pasti dia juga baik. Begitu juga sebaliknya. Keren deh kamu, Mas. Jadi sebagai orang Islam, kita itu nggak boleh sampai salah bergaul. Kita itu harus pilih-pilih orang, jangan sampai sembarangan. Nanti yang ada kita malah ke jalan yang salah. Dan kita semua jangan sampai mau temenan diajaknya sama orang jahat. Kita harus temenan sama orang-orang yang baik aja. Satu hal lagi yang paling penting, kita harus bisa jaga sopan santun, akhlak budi, dan lain sebagainya biar semua orang tuh seneng sama kita. Oke? Yaudah, kita lanjut ngaji aja yuk. Bismillah. Bun, dengerin ayah dulu. Bun, dengar. Bun, tolong dengerin ayah sebentar. Ayah mau ngomong sebentar, Bu. Ini kenapa sih ya? Kok kayaknya vibes-nya tuh serem gitu sih. Ini Bunda juga belum keluar-keluar dari kamar. Dek, nanti biarin ayah aja yang jelasin semuanya. Daripada salah oprah. Salah kaprah. Mas, aku coba ngetok-ngetok pintu Mbak Nini ya. Coba ngebujuk. Tolong bujuk. Ayah, Ayah ceritain semuanya sama Bunda. Bunda nggak mau lagi ada kebohongan. Udah duduk dulu ya. Duduk dulu. Ayah jelasin depan Tia sama Ana. Sekarang Kayaknya Bunda marah banget ya. Ayah sebenarnya nggak kerja di rumah sakit. Ayah kerjanya di rumah sehat. Awalnya gaji ayah hanya 5 juta, ibunya. Tapi karena rumah sehat ini biayanya dari donatur dan pasien yang datang itu kadang-kadang memang ya kita nggak mengenakan biaya, jadi gratis. Kalau mereka mau bayar ya silakan. Jadi kadang-kadang gaji ayah kurang banget malah ya. Karena pasiennya pun berobat ke sana gratis, Bu. Dan itu semua karena satu hal. Suster, pasien anak yang di sini di mana? Yang mana ya, Dok? Pasien anak yang ini asma akut. Sudah pulang dari tadi pagi. Kenapa dibiarin pulang, Suster? Dia tuh kritis loh. Saya cari bapak di ruang pasien tadi nggak ada. Udah Pak, ayo Pak. Kita pulang ke rumah sakit Pak. Kenapa Dok? Anak saya sudah pergi. Astagfirullahaladzim. Sejak saat itu ayah tuh dihantui rasa bersalah yang luar biasa karena ayah nggak bisa nyelamatin anak kecil itu. Makanya ayah ketemu sama Dokter Heri, Dokter Sunaria. Mereka ada ide ini untuk bikin rumah sehat. Ini tabungan saya. Moga-moga ini bisa membantu mimpi kita untuk membuat rumah sehat. Alhamdulillah. Sebentar dokter ya. Wah, terima kasih banyak sekali dokter. Ya, sebentar saya cek dulu ya dokter ya. Sepertinya masih kurang banyak nih. Ya kalau kondisinya udah seperti ini kita mau nyari tambahan duit kemana lagi ya?
Ya, memang proyek ini membutuhkan dana yang memang tidak sedikit, Pak. Makanya teman saya mengenalkan saya ke Bapak, Pak Freddy. Katanya bisa bantu saya. Bisa. Punya jaminan apa? Kalau BPKB mobil gimana, Pak? Kalau BPKB mobil bisa, tapi jumlahnya nggak besar. Mobil saya ini sejarahnya banyak loh, Pak. Sejarah itu kan cuma ilusi. Bayangan manipulatif, imajinasi dari orang yang tidak kuat menghadapi masa depan. Jadi digunakan sejarah untuk dopamin palsu. Bahwa seolah-olah semuanya baik-baik saja. Padahal banyak dari mereka itu terjebak dengan masa lalu dan tidak pernah bisa move on. Jadi kira-kira jaminannya apa, Pak? Tergantung. Kalau jumlahnya besar, pasti dana yang dicairkan juga besar. Sertifikat rumah misalnya. Sertifikat rumah? Karena itu satu-satunya harta saya, Pak. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu tenang saja. Sertifikat itu aman di tangan saya. Nggak bakalan hilang. Kalau sertifikat itu bisa kamu bawa sekarang juga, atau hari ini, saya langsung cairkan 500 juta. Gimana? Coba saya pikir-pikir dulu, Pak, ya. Ya, itu bukan urusan saya. Silakan dipikirkan. Emang benar, Bu. Kita harus punya BPJS daripada dijanjiin berobat di sini. Taruhannya nyawa. Tapi uang buat bayar iurannya gimana, Pak? Itu urusan Bapak, Bu. Daripada mati konyol di sini. Berobat emang gratis, peralatannya nggak lengkap. Oksigennya aja nggak ada. Ya udah yuk, Pak. Pak, Ibu, mohon maaf. Kami di rumah sehat ini akan melakukan sebisa mungkin untuk menyelamatkan Bapak dan Ibu. Tenang aja, Pak, ya. Ayo, Pak. Halo, Pak Freddy. Saya hari ini mau ketemu Pak. Nanti saya akan ke rumah dulu untuk ambil sertifikatnya. Tapi saya tetap nggak mau jual, Pak. Saya cuma mau menggadaikan ke Bapak, ya. Karena rumah sehat lagi banyak kebutuhan, Pak. Kenapa kamu kaget, Jo? Bukannya kamu tahu semua sudah lama? Kalau soal Freddy baru tahu, Mbak. Tapi soal Mas kerja di rumah sehat dan kalian ngontrak di sini itu udah lama tahu. Ngontrak? Ayah, jadi kita ngontrak. Yang waktu itu rumah baru, semangat baru. Gajian baru, pendapatan baru, dan penghasilan baru. Ayah minta maaf. Setiap hari ayah tuh nyesel banget. Ayah gak tahu cara ngomongnya seperti apa sama kalian. Tiap hari tuh beban buat ayah bohongin kalian. Ada sertifikat gimana ya? Jadi diambil Freddy, dia pergi hilang, dan akhirnya sertifikatnya dijual. Rumah itu sekarang udah bukan punya kita. Ayah minta maaf ya. Ayah minta maaf. Ayah bisa bantu banyak orang, tapi ayah nggak bisa nolong keluarga ayah sendiri. Ayah salah banget. Ayah salah banget. Jadi Haji Jamuri kesini bukan mau terapi ayah, tapi
Dia minta uang kontrak. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf. Bun, ayah salah. Ayah salah. Bun. Bun, maafin ayah. Halo Kak Landi, kita ketemu di kafe bisa? Ada apa ya, Tia? Aku pengen tahu lebih banyak soal tuan besar yang kakak ceritain itu. Siapa tahu kakak punya banyak info. Oke. Terima kasih Kak. Om tahu kamu itu kecewa. Bunda, Ana, semuanya kecewa. Tapi kalian harus ngertiin ayah kamu juga. Ayah kamu itu niatnya mulia loh. Berkorban demi bisa nolongin banyak orang. Karena kamu kan bisa lihat sekitar kita nih. Banyak orang kesusahan sekarang. Sini. Ponakan kesayangannya Om Jojo. Tapi emang ayah harus ya ngorbanin keluarganya juga. Ayah akan cari Freddy. Karena dia udah jual rumah kita, Bun. Bun, sumpah. Ayah nggak ada niat sama sekali untuk menjual rumah kita, Bun. Ayah cuma menjaminkan rumah kita untuk pinjaman 500 juta. Dan ayah akan balikin. Rumah itu kembali lagi ke kita. Tapi ayah ditipu, Bun. Terus uang yang ayah pinjam dari dia tuh kemana? Ayah berikan semuanya untuk rumah sehat. Ya, uang 500 juta itu bukan uang sedikit loh ya. Itu bukan daun. Ayah buat nolong orang, Bun. Ayah nolong orang sementara ayah nggak mau nolong keluarga ayah sendiri. Jaga banget sih. Bukan begitu, Bun. Ayah ketipu, Bun. Ayah yakin bisa mengembalikan uang itu dan rumah itu, sertifikat itu akan kembali ke kita. Tapi ayah ketipu, Bun. Ayah keluar ya. Tolong keluar ya. Keluar ya, keluar. Jaringan bisnis dunia hitam. Licin. Ya. Ya Kak. Berarti nggak apa-apa kok. Halo Kak, mau pesan apa? Ini menunya, silakan. Hai guys. Kalian cuma berdua. Kita gabung ya. Kak, aku mau boba ya. Iya, aku juga ya. Saya lemon tea aja Mbak. Yah, lemon tea. You lagi batuk. Anak skena itu minumnya boba. Makannya boleh apa aja. Tapi ada mozzarella. Itu baru anak skena. Kak, lemon tea-nya diganti pakai boba. Nggak usah, aku lemon tea aja. Diganti aja, Kak. Nggak apa-apa. Aku yang telepon. Baik, ditunggu ya. Silakan. Semoga bermanfaat uangnya. Ini uangnya semuanya untuk panti asuhan. Iya, tapi ngasihnya nanti aja ya.
setelah survei. Ini sengaja saya bawa supaya kalian percaya kalau saya benar-benar serius. Ya percaya dong Pak, masa nggak percaya? Oh ya, boleh difoto dulu biar buat bukti. Saya kira nggak usah foto lah. Saya lagi perawatan, jadi pasti nggak bagus lah wajahnya nanti di kamera. Toh kan Bapak hatinya baik, otomatis bakal tercermin di wajahnya Pak. Bisa aja saya jadi malu. Silakan. Makasih ya Mbak. Iya. Lucu banget deh. Iya. Dia ngerti underrated gak sih? Bernadia tuh gak underrated. Dia lagi hype kok. I know, tapi lagu yang mereka bilang itu berlebihan gak ada di spotlight. Terus nih, as big as belum ada 1 bulan, which is konsernya bakal sebentar lagi loh. Ya nggak? Wait. Kita harus wait. Aku masukin note dulu. Pokoknya nih, tuh. Oh my god, banyak banget konser yang harus didatengin. Dapetin tiketnya tuh nggak gampang, harus war tiket gitu loh. Literally war tiket. Iya, jelas. Belum lagi harus mikirin mau pakai outfit apa. Pokoknya kita harus cantik sih. Banyak banget yang harus dipikirin. Iya kan? Hah? Iya, bener banget. Nggak sabar deh. Kita pulang yuk. Keren. Enggak Kak, aku di sini aja dulu. Oke. Cie, Tia sama Kalandi, friend with benefits. Udah. Terus lihat deh, Tumblr-nya itu udah kayak anak skena banget ya, Yaudah, kita pamit ya. Iya. Hati-hati di jalan ya. Bye guys. Kok teman-teman kamu toksik sih? Ya, toksik gitu kadang mereka juga bisa ngibur aku. Maaf Mas, Mbak, kafe ini sebentar lagi mau tutup. Totalnya jadi 325.000. Itu pas kan? Ya, makasih ya. Sama-sama. Makasih ya Kak Andi. Sama-sama. Yuk. Kak, aku ke toilet dulu ya sebentar. Kak, sorry tadi nggak lihat. Hati-hati ya. Iya, aman kok, aman. Ya. Andi ngapain sih manggil Om Jojo? Aku udah bilang jangan. Udah deh, jangan ngambek ya. Kalau ngambek ya nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Kasihan lo ayah sama bunda kamu kalau kamu nggak pulang. Om, aku tuh masih kecewa sama ayah. Buat apa juga aku pulang? Orang itu bukan rumah kita. Ya udah, kalau gitu Om Jojo mau ajak kamu jalan-jalan. Mau nggak? Aku tuh udah bukan anak kecil lagi yang bisa dibohongin ya Om. Apalagi dirayu-rayu kayak gitu. Wih, udah bukan anak kecil lagi. Enggak, Om Jojo janji nggak akan bohongin kamu. Landi, makasih ya. Kamu udah jagain Tia. Sama-sama Om. Tapi sekarang kamu kalau mau pulang dulu nggak apa-apa. Biar Om Jojo keliling dulu sama Tia. Tuh lihat, Om kalau lihat orang-orang tidur di pinggir jalan kayak gitu, Om jadi pengen punya cita-cita tinggi. Emang cita-cita Om apa? Cita-cita Om pengen punya yayasan dan bisa memberikan tempat yang bernaung buat mereka. Buat orang-orang kayak gini. Semulia apapun niat kita itu nggak bisa berjuang sendirian, deh. Kita pasti butuh
circle yang tepat. Maksudnya? Ya, maksudnya sama seperti ayah kamu. Circle ayah kamu udah tepat. Niatnya mulia. Dan bagusnya adalah ayah kamu itu bisa merealisasikan impiannya. That's a good thing. Ya tapi kan attitude ayah nggak baik. Masa keluarganya dibohongin? Ya, tapi kan ngontrak itu nggak salah juga deh. Banyak kok di dunia ini yang ngontrak. Tuh, lihat tuh mereka. Banyak yang nggak punya rumah. Ngontrak aja susah. Bahkan, buat makan sehari-hari aja susah loh. Dan asal kamu tahu ya, di dunia ini kita semua ngontrak. Dan pada akhirnya, kita semua akan balik ke tempat yang sebenarnya. Orang kaya, miskin, tempatnya sama semua. Jadi gimana? Masih mau jalan-jalan atau pulang? Mau pulang aja. Pulang aja? Yakin? Yakin. Nah, gitu dong, pintar. Ini ada sedikit rezeki. Coba kamu bagiin sama mereka. Ya. Saya mengecek keaslian dokumen daripada panti asuhan ini, meliputi sertifikat, PBB, dan akta tanah. Iya betul, karena kita butuh mengecek keaslian sertifikat tersebut. Tapi Ya, kita memang butuh itu. Karena bagaimanapun juga spending uang yang saya keluarkan itu kan cukup besar. Jadi itu harus dicek keasliannya. ya sudah, tunggu bentar ya Pak. Ini sertifikat PBB dan surat tanah. Ini saya pinjam dulu. Karena ini mau dicek keasliannya. Oh, nggak bisa Pak. Soalnya itu kan surat tanah yang sangat berharga di yayasan ini. Ibu tenang aja. Saya akan berikan 50 juta. Sebagai bukti kalau saya tidak bohong. Saya ini kan teman dekatnya Astuti dan Tommy. Jadi ibu nggak usah khawatir. Cepat kamu buatkan surat kuasa palsu. Ikuti tanda tangan pemilik yayasan Panti Jombo ini. Oke. Lalu gadaikan sertifikat ini. Baik, Pak. Ya. Mas, bentar. Kenapa sayang? Kok perasaanku kayak gak enak gitu ya, Mas? Mungkin karena akhir-akhir ini kamu kecapean kali. Jadi sertifikat panti ini dibawa sama Pak Freddy? Ya, setadinya saya sih nggak kasih. Katanya Pak Freddy itu bilang bahwa Mbak Tommy sama Mbak Asusi itu teman dekatnya. Ya, saya kasih sertifikat itu. Si Freddy bilang dia datang emang sore ini buat survei. Tapi dia nggak bilang loh kalau dia datang buat ngecek kelengkapan administrasi atau keaslian sertifikat gitu. Mas, kayaknya Pak Freddy ini lagi ngerencanain sesuatu deh, Mas. Ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini biar aku yang nyamperin dia. Aku kejar, siapa tuh dia belum jauh ya. Tapi emangnya kamu tahu Pak Freddy kemana? Apa kamu mau tanya sama teman-teman volunteer kamu itu? Nah, kamu tenang aja. Aku punya koneksi yang luas. Pasti teman-teman volunteer aku banyak yang mau bantu. Freddy itu emang termasuk volunteer baru di grup yang aku buat.
Tapi emang dari kemarin gelagatnya mencurigakan sih. Apalagi waktu dia pamer duit 50 juta. Biasanya nggak ada tuh volunteer yang pamer kayak gitu. Kali ini emang bener-bener aku yang keskip. Ayah punya tebak-tebakan. Oh ya, apa tuh Mas? Sakit apa yang bikin jatuh cinta? Apa tuh? Ana tahu. Apa? Nggak tahu. Apa tuh apa? Coba tanya apa? Apa ya? Ayah. Sakit mata liatin kamu terus. Wih. Lucu, ketawa dong, ketawa coba. Gombalan zaman dulu ya. Ketawa dong, coba. Dia ketawa dong. Ih, pura-pura nggak ketawa dia, padahal lagi nahan tuh. Terima kasih, Ana Jojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ngapain sih Pak Haji? Sama duda keren. Iya. Bagus banget. Cek dalam dulu Pak. Mas. Terus bagaimana ini? Bagaimana? Ya kalau kagak ada yang mau, mendingan gue telan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bawa lagi sama dia. kan Ayah udah biasa makan duda. Pak Haji, ya dibawa. Kalau satu masih nggak apa-apa, ini 3. Belum lagi melihat Pak Jamhurinya. Mbak, senyum dong, dikit ketawa gitu. Mas Dedi lagi ngelawak loh. Sekali seumur hidup ngelawak kan lucu. Bun, Kasihan loh disiksa Bun, terus Bun. kayak gitu. Ya, bunganya Jangan masuk kamar aja. Loh, Dek. Kok pada pergi? Belum waktunya mungkin, Jo. Halo ya, ada apa? Mas, kayaknya yayasan panti ini kena penipuan oleh mafia tanah, Mas. Kamu tahu pelakunya? Namanya Freddy, Mas. Mas, ini Astuti nelpon katanya ada mafia tanah yang mau ambil tanah panti jompo. Hah? Namanya Freddy. Kenapa kamu bisa merasa saya? Orang baik mah ada aja yang bantu, Pak. Jangankan manusia, malaikat pun ikut turun. Sepertinya kamu bukan orang biasa. Seperti yang Bapak bisa lihat. Tangkap, Pak. Lepaskan. Kembalikan. Tahan emosi Anda, Pak. Kembalikan sertifikat rumah saya. Tahan emosi Sertifikat Anda. rumah saya mana? Pak, tahan emosinya, Pak. Ini kantor polisi, Pak. Tenang dulu. Hati-hati dalam bertindak ya. Tenang ya, Mas. Sabar. Mas Jojo, Mas Dedi, Pak Freddy ini salah satu anggota relawannya yang dibentuk Mas Tommy. Tapi ternyata beliau ini cuma penipu dan cuma modus untuk deketin orang-orang kaya. Mana sertifikat rumah saya? Jadi sertifikat rumah Pak Dedi Anda bawa kemana, Pak Freddy? Sertifikat dan rumahnya sudah saya jual. Dan uangnya sudah habis untuk saya ikut bayar kuliah. Mas. Tenang, Mas. Kita lagi di kantor polisi. Sabar. Astuti, Tommy, makasih ya. Lagi-lagi karena kalian seorang mafia tanah ketangkap lagi. Menurut aku, semua ini berkat teman-teman volunteer aku yang punya power yang hebat. Jadi, penipu kelas kakap kayak gini gampang ditangkapnya. Ya jadi Freddy yang nipu ayah udah ditangkap sama polisi berkat bantuan Astuti sama Tommy. Tapi ayah minta maaf. Rumah yang udah diambil sama Freddy ini
itu udah dijual dan nggak bisa balik lagi karena uangnya udah habis. Kita kehilangan rumah itu. Tapi alhamdulillahnya Mas Dedi, Mbak Nini ini masih dalam satu atap. Jadi masih bisa memperbaiki hubungan, bisa memperbaiki diri sendiri. Gak kayak Jojo. Ibu, ayah, kakak, keluarga semua udah nggak ada. Tapi alhamdulillah sekarang bersyukur karena punya keluarga seperti kalian. Kalian pasti udah tahu masa lalu Jojo dulu gimana. Ya itulah, kita harus bersyukur kalau bisa ngontrak. Ada yang bahkan punya rumah juga enggak. Ya sama kayak aku, numpang di sini. Tia juga mau minta maaf. Kalau sebenarnya Tia belakangan ini tuh pengen ngikutin teman-teman Tia supaya bisa jadi kayak anak-anak skena. Sampai harus mecahin celengan, harus ngabisin tabungan Tia. Cuma untuk validasi. Sementara ayah, ya meskipun ayah udah ngorbanin uang, rumah, tapi ayah juga ngelakuin itu demi kepentingan banyak orang di sini. Ayah juga udah nyelamatin banyak nyawa. Nggak kayak Tia yang cuma mikirin diri Tia sendiri. Saya minta maaf ya ayah, bunda, om Jojo, kak. Udah, jangan tegang kayak gini dong. Bunda, ayah, bunda sama ayah harus bisa baikan. Bunda harus bisa maafin ayah. Ya kita semua juga harus bisa nerima kalau misalnya kita itu sebenarnya udah nggak punya rumah. Kita itu udah abstrak. Kontrak. Iya maksudnya itu. Bunda maafin ayah ya. Ayah juga. Udah kesel. Selama ini Bunda dibohongin. Bunda dipermainkan sama ayah. Kalau cuma rumah sakit aja sih nggak apa-apa, Bunda bisa maklum. Ini kan rumah kita. Rumah kita tuh banyak kenangan di situ. Sampai rumah kita nggak ada. Rumah kita hilang karena ditipu. Bunda sedih lah. Tapi mau gimana lagi? Bunda harus ikhlas. Ayah tetap dihukum. Pokoknya ayah nggak bisa makan full. Harus makan setengah. Ya udah nggak apa-apa, Bun. Tapi jangan lama-lama ya. Takutnya ntar ayah drop loh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam ya. Nih, gua bawain duren. Bawa lagi Pak Haji. Di rumah masih banyak. Nih, gua kasih gratis. Aduh, ngapain sih bawa-bawa duren? Ini durennya segar. Haji, kalau perlu taruh aja di sini. Taruh aja di sini. Angku aja. Ya, ayah harus kena hukuman atas semua ini. Ya, ayah harus tahan dengan duren itu. Harus. Tia sama Kak Linda. Friends with benefit. Landi. Landi. Bukan Linda. Sorry. Linda jadi cewek. Lanjut. Apa? Lanjut. Aku tuh udah bukan anak kecil loh yang bisa dibohongin kayak gitu. Ya. Nggak campur bahasa Inggris. Enggak, bahasa Arab aja. Arab, Inggris, Indonesia. Inggris dia aja. Hah? Coba.